Opini parenting yang ke-21. Ada dua fase sosial yang akan dilewati oleh anak-anak kita dalam pertumbuhan kehidupan mereka. Fase sosial pertama akan berjalan di usia 4 tahun. Dan pada umumnya, fase sosial yang kedua akan dialami oleh anak ketika mereka duduk di kelas 4 sekolah dasar. Fase sosial adalah terkait dengan bagaimana anak-anak akan mulai belajar untuk menerima dan diterima oleh lingkungan sosialnya. Disinilah fase sosial yang baik akan ditandai oleh persiapan mereka untuk dapat mulai bertoleransi dan juga mengenal terkait dengan bagaimana kita berbagi. Hal ini ditandai dengan anak-anak yang mulai untuk dapat mengenal konsep kesabaran. Ketika anak-anak harus mulai untuk dapat menekan keinginan mereka dan mulai untuk dapat lebih bersabar ketika mereka harus berbagi porsi dengan orang lain. Orang tua harus mendampingi anak-anak di fase sosial 1 dan 2 ini dengan lebih baik. Pastikan tidak banyak menyalahkan lingkungan dan lebih banyak untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa kita hidup berdampingan dengan orang lain. Opini parenting yang ke-22. Kita sering sekali mengeluhkan bahwa kita sudah melakukan hal yang terbaik untuk mengajarkan anak-anak terkait dengan nilai-nilai kebaikan. Namun seringkali kita merasa bahwa anak-anak kita tidak juga akhirnya berangsur menjadi lebih baik. Malah mereka cenderung untuk mempertahankan hal-hal yang belum baik dalam hidup mereka. Kita sebagai orang tua harus mulai mengenal konsep terkait dengan kebaikan atau nilai baik dalam diri anak. Tidak akan berjalan secara langsung. Yang harus dilakukan oleh orang tua terkait dengan pembiasaan. Terus mengingatkan dengan sabar dapat memberikan pemahaman hingga anak-anak akhirnya mulai tersadar bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik. Namun orang tua semuanya ingin serba instan. Padahal hal yang instan belum tentu akan bertahan lama. Namun kebaikan yang selalu kita ulang-ulang dan juga pahamkan kepada diri anak akan menjadi suatu hal yang melekat dan akhirnya mereka terapkan dalam kehidupan mereka mendatang. Pastikan lebih sabar dalam menanamkan dan juga mengajarkan terkait dengan kebaikan, karena pada akhirnya kebaikan itu ada warisan terbaik. Opini parenting yang ke-23. Hal-hal yang harus ada di kehidupan anak kita di usia taman kanak-kanak. Anak-anak di level taman kanak-kanak biasanya berada di usia 4 sampai 6 tahun. Di situ juga biasanya anak-anak mulai untuk bergerak mengetahui bagaimana potensi mereka dalam lingkup sosial, interaksi-interaksi dengan orang lain, dan mengenal terkait dengan persamaan dan juga perbedaan. 3 hal ini harus ada di diri anak kita di usia TK. Yang pertama adalah bergerak. Pastikan anak kita aktif bergerak dan juga lebih sering untuk memaksimalkan energi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Anak yang cenderung pendiam di usia TK berarti mereka bukan dalam kondisi fisik terbaik. Mereka sakit atau cenderung untuk memiliki gangguan atau hal-hal terkait dengan ketidaknyamanan. Yang kedua adalah imajinasi yang tidak terbatas. Dan yang terakhir, anak-anak di usia TK haus akan penghargaan. Pastikan kita tidak pelit dalam memuji dan juga kita dapat untuk memaksimalkan terkait dengan apresiasi terhadap mereka. Karena disitulah mereka merasa diterima dan juga mereka merasa apa yang mereka lakukan itu berharga. Opini parenting yang ke-24. Orang tua harus menyadari bahwa persepsi dalam kepala mereka membuat anak memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, hal itu akan menunjang kehidupan mereka dengan suatu hal yang positif. Hal yang kedua adalah justru persepsi orang tua akan menghambat kehidupan anak dan juga perkembangan mereka. Ketika itu juga orang tua harus mulai memahami bahwa apa yang kita persepsikan terhadap anak dan kita pikirkan, kita orientasikan dalam kehidupan mereka, itu akan menjadi titik tolak. Akankah anak kita terhambat atau justru akan meningkatkan pertumbuhan mereka dengan lebih cepat? Hal ini terkait dengan bagaimana orang tua yang bijak dapat membantu anak untuk memperoleh porsi-porsi pembelajaran dalam hidup mereka. Namun persepsi orang tua yang belum baik akan membuat anak-anak terhambat. Mereka akan mulai cenderung untuk menutup diri dan juga akan kesulitan untuk dapat mempelajari hal-hal di sekitar mereka. Opini parenting yang ke-25. Kita sering mendengar terkait dengan kasus anak yang sulit diatur, mulai untuk mogok masuk sekolah, cenderung untuk tidak dapat memaksimalkan potensi kehidupan mereka karena kemalasan, memaksakan apa yang mereka inginkan, dan tidak ingin orang lain mengintervensi kehidupan mereka, termasuk sekolah dan guru. Hal ini banyak dikeluhkan oleh setiap orang tua ketika terjadi pada anak-anak mereka. Satu hal yang menjadi titik tolak utama adalah anak-anak tidak memiliki minimal satu saja sosok di rumah yang disegani oleh mereka. Anak yang tidak memiliki sosok yang mereka dapat untuk hormati dan takuti di saat yang sama, mereka akan mulai memaksakan orang lain untuk mengerti mereka. Sebaliknya, ketika anak-anak memiliki satu saja sosok yang mereka hormati dan juga segani di rumah, di situ mereka akan mulai untuk memaksakan diri, terlibat dalam aturan dan mengikuti apa yang berlaku dalam kehidupan mereka. Hal ini juga terkait dengan siapa yang sedang diatur di rumah, orang tua atau anak.